perlahan-lahan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak dan harus memakai kursi roda. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asfi Naila. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang astrofisikawan ateis, yaitu seseorang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Dia mengatakan sains lebih menawarkan penjelasan yang masuk akal tentang asal-usul alam semesta daripada agama. Menurutnya, fisikawan tidak boleh dicampuri dengan adanya kepercayaan terhadap pencipta supranatural. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya ilmuwan cerdas ateis ini? Berikut kisahnya. Stephen Hawking merupakan salah satu fisikawan teoritis paling ternama dalam sejarah. Karyanya mengenai asal-usul dan struktur alam semesta merevolusi fisika menjadi yang kita kenal sekarang. Stephen Hawking selalu tertarik dengan ilmu pengetahuan. Ia terinspirasi dari guru matematikanya yang bernama Dikran Tahta. Ayahnya ingin agar Stephen Hawking masuk ke Universitas College Oxford, tempat ayahnya dulu bersekolah. Stephen Hawking lalu mempelajari ilmu pengetahuan. Dia mendapat beasiswa dan kemudian berspesialisasi dalam fisika. Setelah menerima gelar BA di Oxford pada tahun 1962, dia tetap tinggal untuk mempelajari astronomi. Dia memilih pergi ketika mengetahui bahwa mempelajari bintik matahari tidak sesuai untuknya. Dan Stephen lebih tertarik pada teori daripada observasi. Stephen lalu masuk ke Trinity Hall di Cambridge. Ia mempelajari astronomi teoritis dan kosmologi. Stephen Hawking lahir di Oxford, Britania Raya, Inggris pada tanggal 8 Januari tahun 1942 dari pasangan Dr. Frank Hawking, seorang biologi, dan Isabel Hawking. Ia memiliki dua saudara kandung yaitu Philippa dan Mary, serta saudara adopsi yaitu Edward. Orang tua Stephen tinggal di North London dan pindah ke Oxford ketika ibu Stephen sedang mengandung dirinya untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah Stephen lahir, keluarga mereka kembali ke London, dan ayahnya lalu mengepalai divisi parasitologi di National Institute for Medical Research. Pada tahun 1950, Hawking dan keluarganya pindah ke St. Albans, Hertfordshire. Stephen Hawking bersekolah di St. Albans High School for Girls dari tahun 1950 hingga tahun 1953 dari usia 11 tahun, di mana pada masa itu laki-laki dapat masuk di sekolah perempuan hingga ia berusia 10 tahun. Stephen Hawking mengakui belum lancar baca tulis sampai dia berusia 8 tahun. Bahkan teman-teman sekelasnya sampai bertaruh kalau Stephen itu tidak mempunyai masa depan. Sikap santainya dalam belajar masih berlanjut sampai ia di bangku kuliah di Universitas Oxford jurusan fisika. Selama 3 tahun di Universitas Oxford, Stephen Hawking hanya mengerjakan satu ujian sebelum ia naik tingkat. Di setengah abad karirnya sebagai peneliti, Stephen berada di barisan paling depan dalam memahami lubang hitam atau black holes dan kosmologi kuantum. Kita harus tetap punya rasa ingin tahu dan pantang menyerah sesulit apapun keadaan. Ingat, lihatlah ke atas, ke arah bintang-bintang, bukan ke bawah, ke telapak kaki. Cobalah memahami apa yang Anda lihat dan apa yang membuat alam semesta ini ada. Sesulit apapun, pasti ada sesuatu yang Anda bisa lakukan dan sukses. Jangan lantas menyerah. Pada awal tahun 1963, Stephen Hawking yang saat itu mau berusia 21 tahun didiagnosa mengidap penyakit gangguan saraf motorik, yaitu sebuah kondisi yang menyerang saraf dan otak atau kerusakan pada fungsi sel saraf penggerak, sebuah gangguan berat saraf yang menghancurkan sel-sel di dalam otak yang mengendalikan aktivitas otot utama seperti berbicara, berjalan, bernafas, bahkan menelan. Sinyal yang diterima oleh otot untuk bergerak terganggu. Akhirnya adalah pembusukan otot bertahap dan akhirnya mati. Kemudian kemampuan untuk mengendalikan gerakan akan hilang seluruhnya. Tapi fungsi kecerdasan otak tidak akan mempengaruhi daya pikirnya. Hanya saja apa yang dipikirkan oleh orang yang menderita penyakit ini
akan sulit untuk kita pahami. Pada tahun 1985, Stephen Hawking harus menjalani operasi tracheostomy yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Untungnya, sebuah alat yang dibuat oleh Cambridge University yang bisa membantunya untuk berkomunikasi. Stephen bisa memilih kata-katanya hanya dengan menggerakkan otot pada pipi. Dokter mendiagnosis kalau Stephen hanya bisa bertahan hidup selama 2 tahun, tapi nyatanya Stephen bisa hidup hingga berusia 76 tahun. Stephen mampu bertahan selama 55 tahun lamanya setelah divonis mengidap syaraf motorik pada usianya yang ke-21 tahun. Namun, penyakit gangguan saraf motorik yang dideritanya perlahan-lahan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak dan harus memakai kursi roda. Stephen Hawking tetaplah seorang manusia biasa, lebih tepatnya seorang lelaki yang juga dapat merasakan jatuh cinta. Kisah cinta Stephen Hawking ini bermula saat ia menjalani kuliah di jurusan astrofisika Universitas Oxford di Inggris. Pada suatu ketika, kampusnya sedang mengadakan sebuah pesta, malam tahun baru pada tahun 1963. Dalam pesta tersebut, ia berjumpa dengan seorang gadis yang bernama Jane Wilde, mahasiswi jurusan sastra Inggris Universitas Cambridge. Jane ini adalah seorang Kristiani dan pernah bersekolah di St. Albans High School khusus wanita. Setelah pertemuan itu, mereka akhirnya berpacaran dan menikmati hari-hari kebersamaan mereka dengan bahagia. Sampai suatu ketika, Stephen divonis terkena penyakit syaraf motorik dan hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Stephen pun sempat mengalami depresi dan tidak ingin bertemu lagi dengan Jane. Namun, Jane tetap mencintai Stephen dan tidak mempermasalahkannya. Jane mengatakan kalau ia ingin hidup bersama Stephen selama yang ia bisa. Bertunangan membuat saya semangat lagi dan sadar jika kami akan menikah. Saya harus punya pekerjaan dan menyelesaikan gelar PhD. Saya pun mulai bekerja keras dan saya menikmatinya. Sehingga 2 tahun kemudian, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan. Wah, kisah Jane dan Stephen ini mirip-mirip ya dengan kisah-kisah drama romantis, teman-teman. Setelah menikah, keduanya pun dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama, Robert, lahir pada tahun 1967. Anak kedua bernama Lucy, lahir pada tanggal 2 November 1970. Dan anak ketiga, Timothy, lahir pada tanggal 15 Desember 1979. Kehidupan pernikahannya pun bersama Jane awalnya romantis. Jane menyukai Stephen karena menurutnya Stephen itu memiliki mata yang indah, memiliki selera humor yang menyenangkan, sehingga membuatnya selalu saja tertawa. Tapi yang lebih penting dari segalanya adalah Jane sangat mencintai Stephen dan ingin melakukan yang terbaik untuknya. Jadi akan mudah saja menghabiskan waktu 2 tahun untuk membantu seseorang yang dia cintai. Seseorang yang punya banyak potensi untuk mencapai ambisinya. Jane berusaha menguatkan dirinya bahwa ia punya kekuatan yang cukup untuk hidup bersama Stephen. Selain punya kekuatan mental dan batin yang cukup, Jane juga sudah terpesona dengan kecerdasan Stephen. Jane bukan seorang ahli matematika, juga tak jago soal fisika, tapi suaminya selalu memberikan penjelasan banyak hal pada dirinya. Terkadang dia dan Stephen memandangi langit malam bersama, romantis ya teman-teman, dan menjelaskan semesta yang terus berkembang, bintang dan lubang hitam atau black hole. Jane merasa Stephen bisa menjelaskan semuanya dengan cara yang sangat mudah untuk dipahami. Hidup keduanya memang bahagia. Jane merawat Stephen dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya, Jane merasa kondisi seperti itu lambat laun berubah menjadi neraka. Saya dulu tak bisa membiarkannya meninggal. Saya adalah pendukung hidup Stephen Hawking. Jane yang sangat sulit menangani Stephen dan ketiga anaknya sendiri itu akhirnya mengaku sempat terlintas untuk bunuh diri. Hidup terkadang bisa sangat mengerikan. Saya lelah secara fisik dan mental. Saya seringkali berpikir untuk bunuh diri saja, tenggelamkan diri di sungai atau apapun. Tapi tentu saja tidak saya lakukan karena teringat anak-anak saya. Jane kemudian menyadari ia membutuhkan peran seorang pembantu untuk menolong kebutuhan
keluarga kecilnya itu. Awalnya ia merasa cukup tertolong, namun kondisi rumah tangganya malah semakin tersudut. Seiring kehadiran seorang perawat untuk membantu Stephen, rumah tangga mereka semakin tak karuan. Puncaknya lagi adalah ketika Stephen jatuh cinta pada perawatnya sendiri, yaitu Elaine Mason. Setelah hidup bertahun-tahun bersama, Stephen Hawking dan Jane seakan terpisah secara emosional. Kepopuleran Stephen di era 1980-an diakui oleh Jane, juga memperparah kondisi pernikahan keduanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 1991. Kemudian September 1995, setelah bercerai dengan Jane, Stephen memilih hidup bersama perawatnya, Elaine Mason, yang kemudian ia nikahi. Sementara Jane menikah dengan Jonathan Helier Jones yang tinggal tak jauh dari tempat Stephen di Cambridge, Inggris. Walaupun Jane dan Stephen telah bercerai, tapi hubungan keduanya masih terjalin dengan baik. Bagi Jane sendiri, perceraian itu sangatlah sulit. Tadinya ia berusaha untuk tetap optimis dan melanjutkan pernikahannya bersama Stephen. Namun, keadaan sudah tak memungkinkan lagi. Siapakah sebenarnya sosok Elaine Mason, si perawat Stephen yang membuatnya jatuh cinta? Jika teman-teman sekalian penasaran dengan kelanjutan kisah hidup Stephen Hawking, nantikan di video part 2-nya ya. Sampai di sini dulu ya video hari ini. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya supaya kalian tahu jika saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di-like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Selama 11 tahun pernikahan Elaine dengan Stephen, sederet rumor negatif membayangi sosok Elaine.